Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Banu Karsidi. Saya ingin membacakan pidato tentang perkembangan tanah air 2012 oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat serta pimpinan organisasi internasional yang saya hormati, para menteri dan anggota kabinet Indonesia Bersatu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sungguh gembira karena dapat kembali berjumpa dengan saudara-saudara. Yang mulia para duta besar, para kepala perwakilan, dan para pimpinan organisasi internasional yang bertugas di Indonesia. Saya ingin pula mengucapkan terima kasih kepada saudara Menteri Luar Negeri yang bisa menyelenggarakan pertemuan yang penting ini. Tentu, saya amat berterima kasih kepada saudara-saudara yang berkenan hadir untuk memenuhi undangan Menteri Luar Negeri pada hari ini. Dan meskipun sudah lewat, saya ingin pula mengucapkan selamat tahun baru tahun 2012 kepada saudara semua. Semoga tahun 2012 membawa kebaikan bagi dunia dan bagi bangsa dan negara kita masing-masing. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertemuan yang penting ini akan saya gunakan untuk menjelaskan perkembangan dan dinamika terkini yang ada di Indonesia, sekaligus untuk menyampaikan tantangan-tantangan yang kami hadapi dan kebijakan serta langkah-langkah yang telah dan sedangkan kami ambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu, dan selanjutnya melanjutkan pembangunan di negeri ini menuju masa depan yang lebih baik. Pertemuan ini juga saya harapkan bisa membuka pikiran-pikiran baru, inspirasi bagi kita semua untuk lebih meningkatkan lagi hubungan kerjasama dan kemitraan di antara kita. Dan saya telah berpesan kepada Menteri Martitala Nelegawa agar pertemuan seperti ini bisa dilaksanakan setiap tahun sebagai annual meeting, sehingga saya bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya ingin memulai dan ini sebenarnya semacam review atau mengingat kembali atas apa yang Bapak Ibu ketahui bahwa di abad ke-21 ini, negara kami Indonesia mengusung yang saya sebut dengan All Direction Forex Policy. Ada slogan yang kami angkat, Million Friend and Zero Enemy Indonesia, seraya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kini telah menjadi regional power, dengan tentunya global responsibilities dan global interest. Kami akan selalu aktif menguatkan hubungan kerjasama dan kemitraan dengan negara sahabat manapun, tentu atas dasar kepentingan nasional dan kepentingan bersama kita. Common interest di antara kita semua, kita sama-sama menyaksikan bahwa keadaan dunia di awal abad 21 ini penuh dengan dinamika dan perubahan. Kita masih menghadapi dan nampaknya makin menghadapi isu-isu yang kritikal dan fundamental. Tanpa saya uraikan one by one, apa yang saya maksudkan dengan critical and fundamental issues tadi, saya kira saudara sependapat dengan saya bahwa yang kita perlukan untuk mengatasi isu-isu global itu tiada lain adalah global collaboration, partnership, and cooperation di antara kita semua. Tentu kita punya semangat, kita punya energi, dan kita juga punya tekad. Dengan kolaborasi global itu, kita berbuat bersama-sama untuk membangun dunia kita yang lebih aman dan lebih damai, yang lebih adil dan membawa kemakmuran bagi semua, atau peace, justice, and prosperity for all. Saudara-saudara, saya hanya mengungkapkan secara sangat singkat tentang perkembangan dunia kita karena tentunya yang mulia para duta besar, para perwakilan, dan para pimpinan organisasi internasional sudah sangat memahaminya dan bahkan bersama-sama kita mengolahnya. Justru yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah menyangkut perkembangan dan dinamika di Indonesia. Saya yakin bahwa hadirin sekalian memahami bahwa Indonesia sekarang ini masih berada dalam proses transformasi, reformasi, dan bahkan demokratisasi. Untuk menuju demokrasi yang matang, yang berkualitas, sekaligus bermartabat lebih dari sekedar consolidated demokrasi, juga kami tengah dan terus melakukan pembangunan kembali ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setelah kurang lebih 1,5 dekade yang lalu, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang dahsyat, yang luar biasa. Krisis dan perubahan politik yang dramatis yang terjadi pada tahun 1998 dan kemudian tentu berpuncak atau memuncak pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai sebuah refleksi, saya ingin menggambarkan bahwa Indonesia memang waktu menghadapi situasi yang sangat sulit. Bahkan terus terang, negara kami menghadapi ancaman disintegrasi
Ekonomi kami kolaps setelah terjadi guncangan politik, guncangan sosial, dan gangguan keamanan dan ketertiban publik yang meluas di hampir seluruh penjuru negara kami. Sungguh berat, sungguh sulit apa yang kami hadapi di waktu itu. Tetapi kami sungguh bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan bangga berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan bekerja keras dan penuh yakin, akhirnya kami bisa mengatasi krisis itu. Dan Indonesia selamat masih tegak berdiri sebagai negara yang berdaulat dan terus membangun masa depan yang terang. Indonesia banyak mengambil hikmah dan memetik pelajaran dari masa lalu kami, termasuk ketika terjadi krisis dan perubahan situasi politik yang dramatis pada waktu itu. Dan dengan memetik pelajaran itu, serasa memahami amanah para founding father dan juga cita-cita konstitusi kami. Maka sekarang ini Bapak Ibu menyaksikan bahwa kami terus melakukan berbagai perubahan dan pembaruan menuju Indonesia yang tentu harapan kami makin maju, makin damai, makin demokratis, dan makin sejahtera. Tetapi saya harus berterus terang sebagaimana juga pengalaman yang dialami oleh bangsa-bangsa lain ketika melakukan reformasi dan reformasi, termasuk demokratisasi. Pengalaman kami, perubahan yang kami lakukan ini painful, banyak sekali pasang surutnya, up and down. Kadang-kadang terjadi kemunduran atau setback, muncul social disorder atau semacam kegelisahan, kegamangan, atau sikap yang disoriented, termasuk perlawanan atau resistansi dari mereka yang menolak perubahan dan reformasi yang kami jalankan. Hal ini kami alami bertahun-tahun sejak awal krisis terjadi, meskipun alhamdulillah situasi bertahun-tahun terakhir ini sudah bertambah baik. Hadirin sekalian, perkara demokrasi, kebebasan termasuk kemerdekaan pers, freedom of the press, pemenuhan hak-hak asasi manusia, dan keterbukaan atau openness yang berlangsung cepat dan berskala besar di Indonesia. Samping ini membawa energi dan keteguhan kami untuk terus melaksanakan reformasi dan pembangunan negeri kami menuju masa depan yang lebih baik. Tapi juga ada ekses yang sering mengganggu stabilitas politik dan bahkan ketertiban serta keamanan publik. Fenomena dan kejadian yang para dosa besar kepala perwakilan dan para pemimpin organisasi internasional akhir-akhir ini, misalnya itu, tiada lain menyangkut atau bagian atau konsekuensi dari reformasi dan penataan kembali kehidupan negara di Indonesia. Tapi saya yakin dan percaya bahwa karena menganggap itu wajar bagi sebuah perubahan yang berdimensi luas, berskala besar, dan berlangsung cepat, keyakinan saya itu akan bisa kami lalui, dan kami yakin 5-10 tahun mendatang reformasi, demokratisasi, dan pembangunan kembali ekonomi Indonesia yang banyak sekali tantangan dan masalah yang harus kami atasi akan menghasilkan capaian signifikan. Saya secara pribadi juga perlu menyampaikan bahwa di tengah kebisingan demokrasi ataupun hingar-bingar dan kegaduhan politik yang memang menyertai perubahan besar yang Indonesia lakukan sekarang ini, saya tetap fokus dan saya tidak distracted dalam menjalankan mandat saya untuk mencapai sasaran strategis pembangunan negeri ini di tahun-tahun mendatang. Saya ingin menyampaikan hadirin yang saya muliakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ini 2019 sampai 2024 kami memiliki prioritas dan agenda besar, yaitu melakukan percepatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami ingin membangun demokrasi yang lebih matang dan lebih berkualitas. Sedangkan yang ketiga, kami berupaya dengan sekuat tenaga untuk menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini. Keadilan bagi kita semua, justice for all. Saya kira kolega-kolega yang saya sedang menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan kehidupan bernegara sekarang ini tidak pernah tergoda untuk menjalankan demokrasi meskipun penuh tantangan Berinoussi dan kemudian lantas kembali ke era otoritarian. Mengapakah? Karena kami yakin kebenaran atas pilihan rakyat kami, bangsa kami mengalami reformasi yang berlangsung sejak sekitar 13 tahun yang lalu, dan saya melihat sisi lain dari hingar-bingar demokrasi dan politik di Indonesia sekarang ini, bahwa pada saatnya nanti semua itu akan memberi penguatan dan sense of belonging yang lebih tinggi, yang lebih kuat dari rakyat Indonesia terhadap apa yang dilakukan oleh negara dan pemerintahan untuk membangun negeri kami menuju hari esok yang lebih baik. Saya memulai ketika menjelaskan perkembangan dan dinamika yang ada di Indonesia ini dengan sedikit flashback dan apa yang terjadi sekarang ini sebagai bagian atau aliran dari proses besar yang kami lakukan, yang kami mulai pada tahun 1998 yang lalu. Hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya sekarang untuk secara singkat dan secara garis besar menyampaikan capaian dan sekaligus tantangan yang kami hadapi. Apa saja yang telah kami capai dan hasil dari proses reformasi dan demokratisasi ini, termasuk pembangunan kembali ekonomi kami, sekaligus nanti tantangan permasalahan dan apa saja yang belum sempatnya dapat kami capai. Tentu ada rapot biru dan masih ada pula rapot merah. Saya harus akui seperti itu, dan sepenuhnya saya bertanggungjawabkan karena melaksanakan reformasi membangun sebuah bangsa bagi sebuah negara berkembang tentu membutuhkan proses sekali, jadi tidak berjalan ibaratnya di bawah penurunan purnama serba lunak, tapi mesti ada tantangan, permasalahan, dan lambatan. Yang mulia hadirin sekalian, saya ingin memulai pertama yang dulu dengan syukur dan bangsa. Saya ingin menyampaikan apa saja capaian dan hasil yang telah kami dapatkan, di antara lain pertama, dan ini menjadi bagian dari sejarah krisis yang dulu kita cemas kalau tidak bisa kalian lalui, telah kami lalui dan Indonesia selamat. Yang lain ekonomi sungguh pun dulu yang
dari pertumbuhan 6-7% jatuh pada 30% dengan berbagai kerutan fundamental ekonomi yang ada di negeri ini kini tumbuh kembali dengan fundamental yang makin kuat. Sekalipun dunia mengalami krisis baru, utamanya krisis 2008-2009 dan krisis 2011-2012. Capaian yang lain ancaman terhadap internal security. Seperti dulu konflik Aceh yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Lantas konflik komunal di Poso, di Ambon, dan di beberapa negara empat dengan skala yang besar telah kami selesaikan. Yang lain meskipun masih menjadi tantangan dan pekerjaan yang rumah kami yang harus kami selesaikan, kemiskinan terus menurun. Pengangguran terus menurun, bahkan debt to GD ratio yang menjadi perhatian dunia ketika banyak negara mengalami kesulitan ekonomi karena debt dan deficit problem. Indonesia mengalami perbaikan. Saya masih ingat 7 tahun yang lalu ketika saya memulai pemimpin negeri ini, debt to GDP ratio Indonesia berjumlah 56% dan kemudian kami turunkan sekarang ini tinggal sekitar 25%. Kami ingin terus melakukan pembaikan atau perbaikan fiskal kami untuk menuju situasi yang lebih sehat, berimbang dan tetap membangun peluang untuk perekonomian kami yang lain sebagai mana Bapak Ibu saksikan yang kami setelah pada saat Indonesia mengalami krisis dalam peran influencer yang lebih mengemuka. Kami kembali aktif dalam forum-forum internasional mulai dari ASEAN sampai G20. Sebagai kontribusi Indonesia terhadap dunia, itu sejumlah hal yang dengan rasa syukur dan bangga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya katakan tadi, masih ada kekurangan kami, masih ada hal yang belum dapat kami capai sepenuhnya, masih banyak pekerjaan rumah. Saya ingin menyebut beberapa contoh. Meskipun kami melakukan kampanye anti korupsi yang paling agresif dalam sejarah Indonesia, Bapak Ibu bisa memeriksa perjalanan sejarah pemerintahan dan kedatangan kami sejak merdeka. Dan dengan tanpa pandang bulu kami melakukan penindakan bagi kejahatan korupsi, termasuk ratusan pejabat negara telah kami adili. Ada menteri, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada anggota parlemen, pendek kata semua yang ternyata dinyatakan bersalah oleh pengadilan sebagai yang melaksanakan tindak-tindak korupsi. Namun kasus-kasus korupsi masih terjadi, bottlenecking dan birokrasi yang belum baik juga masih ada. Meskipun indeks persepsi korupsi bagaimana dunia dari lembaga internasional melihat kami 7 tahun terakhir di Indonesia dinyatakan membaik, ada proses yang signifikan, tapi saya menyadari bahwa masih banyak yang harus kami lalui, masih banyak yang harus kami lakukan untuk sampai tingkatan yang membuat kami lega dan nyaman. Tantangan dan permasalahan masih ada, benturan sosial dan aksi-aksi kekerasan yang berangkat dari konflik antar identitas, dan ini memang konsekuensi dari kemajemukan kami. Kemajemukan di satu sisi adalah anugerah dan kekayaan, tapi di sisi lain adalah sumber perselisihan, konflik dan pertentangan. Identitas ini bisa agama, suku, etnik, daerah, dan lain. Ini saya analisis antara lain akibat ekses dan kesalahan dari sebagian anggota masyarakat kami terhadap makna hak dan kebebasan. Tantangan lain yang kami hadapi, bangunan yang belum merata di seluruh Indonesia. Bapak Ibu menyaksikan keadaan aggregate negara kami, jumlah resminya meskipun saya belum pernah menghitung satu persatu, 17.000 lebih pulau di Indonesia. Ini tantangan tersendiri bagi pemerintah, transformasi ekonomi semuanya. Maka kami menyadari sekarang bahwa memang masih ada kebelum merataan dari pembangunan kami. Akibatnya ada daerah yang angka kemiskinan lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain. Ada daerah yang strukturnya memang sangat kurang dibandingkan daerah yang lain, dan tentu ini menjadi pekerjaan rumah dan tugas kami. Sebenarnya tahun-tahun terakhir ini kami telah meningkatkan upaya termasuk mengalirkan anggaran yang lebih besar untuk mengatasi semua itu. Maksud kami lakukan percepatan dan perluasan bangun ekonomi across the region, across the country dengan satu master plan yang telah kami jalankan sekarang. Ini setelah kami juga menjalankan upaya pencapaian dan perluasan penurunan meskipun kemiskinan dan master plan juga hasilnya mulai nampak. Namun saya harus jujur mengatakan bahwa 5-10 tahun mendatang tantangan ini masih akan kami hadapi dan tentunya untuk kami jawab dan kami selesaikan. Tantangan lain yang mulia adalah misalnya menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh pasca tsunami dan Aceh pasca konflik yang alhamdulillah telah dapat kami selesaikan. Juga mengelola persoalan di Papua bertumpu pada kebijakan otonomi, khusus otonomi yang luas yang telah menjadi pilihan negara kami. Saya juga harus mengatakan khusus ini sekali-kali terjadi ini kejadian yang mencerminkan disharmoni antara umat beragama di beberapa tempat dan di beberapa keadaan. Yang ini tentu menjadi perhatian kami sungguh-sungguh, dan satu lagi patut saya kedepankan di hadapan forum yang terhormat ini. Isu lingkungan hidup utamanya menyangkut pengelolaan hutan yang ada di Indonesia. Dari mapping out dan identifikasi baik capaian dan tantangan atau pekerjaan rumah tadi, saya ingin melakukan elaborasi atas beberapa hal untuk mendapatkan pengertian serta pemahaman dari para duta besar kepada perwakilan pimpinan organisasi internasional dengan mengangkat 5 fundamental isu. Berikut kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sebagian tentunya oleh negara Indonesia. Yang pertama, saya akan berbicara khusus tentang good governance, reformasi birokrasi, dan kampanye anti korupsi. Yang kedua, saya akan mengangkat isu
harmoni antarumat beragama dan konflik komunal. Yang ketiga, saya juga akan menyampaikan kebijakan dan langkah-langkah pengelolaan Papua dan Aceh. Yang keduanya bertumpu atau berdasarkan pada otonomi khusus, otonomi yang luas. Yang keempat adalah isu lingkungan hidup, khususnya upaya kami untuk mengelola hutan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah prioritas upaya kami untuk terus mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, di negeri tercinta ini. Saya ingin memulai dari yang pertama, perihal good governance, reformasi birokrasi, dan kampanye anti korupsi. Saya mengetahui bahwa Bapak Ibu memiliki kepedulian tentang ini. Para investor partner kami dari luar negeri kalau ingin bekerja sama dengan Indonesia juga sangat kepedulian tentang hal ini. Maka saya ingin menjelaskan pada forum yang baik ini. Hadirin sekalian, sebenarnya telah terjadi banyak perubahan dan perbaikan dari tahun ke tahun. Saya bisa mengatakan seperti itu karena tahun 2005 misalnya saya mengidentifikasi banyak sekali masalah yang berkaitan dengan one by one. Sebenarnya sebagian telah menghadapi perbaikan yang signifikan, sebagian not much, sebagian memang belum punya banyak perubahan. Sungguh pun ada capek-capekan untuk kami sendiri belum puas dan bertekad untuk ke depan ini barangkali dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang akan bekerja dengan gigih, dengan sungguh-sungguh all out untuk bisa melakukan perbaikan yang lebih signifikan. Perubahan yang kami lakukan pertama bersifat struktural, itu lebih mudah. Yang kedua kultural, itu lebih sulit. Dimensi yang kami pilih membangun good governance, melaksanakan reformasi birokrasi dan penjagaan serta penindakan korupsi adalah pencegahan. Semampu mungkin kita cegah dengan kejelasan sistem, dengan instrumen pengawasan, dengan menaikkan kesejahteraan dan sebagainya. Tapi tetap harus ada penindakan demi keadilan, sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Saya kira sebagian Bapak Ibu mulai mengenal itu juga menambah kompleksitas permasalahan yang kami hadapi ketika kami menyentuh urusan good governance, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Sistem reward and punishment kami galakkan untuk yang motivasi dan memberikan ucapan terima kasih bagi benar-benar menjadi contoh dalam good governance dan pemberantasan bebas dari korupsi. Sebaliknya, punishment harus kami berikan kepada mereka yang lalai dan mereka yang memang melakukan kesalahan. Kami juga menyadari gaji dan kesejahteraan pegawai rendah tentu membuat mereka mudah tergoda untuk melaksanakan tindakan penyimpangan dan korupsi. Itu sangat serius tahun demi tahun sesuai dengan kemampuan negara kami. Tingkatkan gaji dan kesejahteraan abdi negara. Kesimpulannya, memang masih diperlukan waktu untuk meneruskan pekerjaan besar ini. Namun saya juga selalu mengajak semua penyelenggara negara, para pejabat pemerintah untuk terus gigih dan meningkatkan efektivitas kita dalam mengatasi masalah ini. Berkaitan dengan ini, saya kira baik-baik bagi untuk mengedepankan dua hal yang terkait dengan topik ini. Upaya kami untuk membangun good governance melalui reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Kita pernah dengar ada istilah power ten korupsi, absolute power korupsi. Di era demokrasi ini, ketika kekuasaan distribusi kekuasaan presiden telah dilucuti melalui 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar kami, sekaligus dengan mendistribusikan kekuasaan di tempat-tempat yang lain, misalnya di daerah pada tingkat gubernur, bupati, dan wali kota parlementer. Maka kasus-kasus korupsi di era korupsi ini ternyata terjadi banyak tempat, pusat masih ada di daerah, sekarang menjadi ada bahkan di parlemen. Saya yakin bahwa kalau kita ingin menyentuh semuanya, ya sentuhlah semua kepada power holder di negeri ini bersama-sama membuat negeri kita ini makin bersih, makin baik. Itu berikan dengan topik ini. Isu yang kedua, saya tahu setiap saya menerima degradasi dari negara sahabat termasuk para investor, selalu masih ada hal yang belum pas menyangkut investment climate, menyangkut business climate, menyangkut birokrasi kami. Meskipun karena saya sering menerima sejak tahun 2005 sudah berkurang clue-nya itu, dan saya tahu memang masalah ini menjadi salah satu hambatan investasi. Meskipun sebagian sudah kami atasi dan para investor sendiri mengakui ada perbaikan dan perubahan makin tinggi dan memberikan kenyamanan bagi kerjasama kita. Sementara ketika ada konsen terhadap investment climate dan kami kerja terus-menerus untuk memperbaikinya, saya kira dunia juga tahu bahwa banyak peluang untuk kerjasama dengan Indonesia, banyak opportunities di investasi kami. Yang kedua, saya katakan disharmoni antarumat beragama dan konflik komunal yang sekali masih terjadi di Indonesia. Meskipun masih terjadi konflik dan benturan, harus saya akui di beberapa tempat, tetapi secara umum, secara nasional, kerukunan antarumat beragama masih terjaga. Dan dalam keadaan baik, 240 juta lebih rakyat Indonesia bermacam-macam agama, etnis, suku, daerah, kerukunan secara nasional sebenarnya masih terjaga dan masih baik. Meskipun tidak muncul di media massa, sangat banyak perselisihan yang dapat kami selesaikan dengan baik melalui mediasi sehingga tercegah dan tidak terjadi benturan antara konflik terbuka. Pendekatan yang kami pilih sebenarnya satu pendekatan hukum, tapi seringkali pendekatan hukum tidak serta-merta segera menyelesaikan masalah.
Oleh karena itu, kami pilih juga mediasi, memfasilitasi dialog untuk mencapai kesepakatan. Saya akui, I have to admit bahwa sejumlah penanganan dari aparat keamanan di kejadian-kejadian tertentu itu lambat, kurang antisipasi, kadang-kadang tidak tuntas, kadang-kadang pula nampak kurang profesional. Dan kemudian karena ini menjadi perhatian publik, cara menjelaskan kepada publik apa yang dilakukan oleh aparat keamanan kita oleh pemerintah daerah juga kurang efektif. Dengan demikian menyisakan impact yang tidak objektif. Saya ambil dua kasus yang menonjol menjadi perhatian Bapak Ibu, kasus Ahmadiyah dan kasus Gereja Yasmin. Kasus Ahmadiyah, negara tidak melarang siapapun memiliki keyakinan, tapi negara mengatur agama Indonesia yang 50% lebih penduduk beragama Islam ketika ada ajaran yang berbeda harus mendapatkan keyakinan, dan itu tugas negara untuk menata dan mengatur tidak terjadi benturan. Menentukan threatening social and public security, yang itu tugas negara untuk menjalankannya. Jadi saya mengatakan we do regulate semuanya itu untuk kebaikan dan semuanya juga berdasarkan musyawarah mediasi pembicaraan. Dan kami akan terus memastikan ini semua karena sekali lagi setiap warga Indonesia memiliki hak untuk menjalankan, untuk memeluk agamanya, menjalankan ibadahnya, siapapun apapun yang beragama Islam, beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan semuanya yang menurut saya mendapatkan perlindungan dari konstitusi kami. Itu yang kedua dari 5. Yang ketiga adalah menyangkut Papua dan Aceh. Saya mulai dari Papua. Saya tahu ini juga menjadi kebutuhan dari sebagian Bapak Ibu. Indonesia terus mengelola permasalahan di Papua sebaik mungkin. Bagi Indonesia, isu Papua bukanlah isu kedaulatan, tapi isu politik, isu sosial, isu keadilan, dan isu kesejahteraan. Kita menjalankan affirmative action jatah kuota untuk mengerti pendidikan, misalkan di kepolisian, di kemitraan manapun, termasuk posisi-posisi daerah pada pemerintahan lokal. Bandingkan ada sebuah negara mungkin ratusan, ribuan, belasan divisi untuk daerah khusus Papua dan Papua Barat ini beberapa kali lebih besar dari Pulau Jawa. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 3, ada di antara 3-5 kali Pulau Jawa. Mengapa mereka harus merasakan itu? Karena dunia juga harus tahu memang masih ada gerakan separatis di Papua. Terhadap pelanggaran dan penyimpangan seperti itu baik dilakukan oleh negara TNI maupun Polri. Kalau ada informasi negatif menyangkut apa yang dilakukan oleh tentara dan kepolisian kami di Papua sedang berkaitan dengan katakanlah pelanggaran hukum dan HAM, beritahu kami, beritahu Panglima TNI, beritahu Kapolri, beritahu saya sebagai Presiden. Saya ingin yang mulia para dewas kepada perwakilan di pimpinan dan pimpinan organisasi Indonesia. Persoalan di Papua dapat kami selesaikan secara damai dan martabat. Kemudian Aceh, sekarang saya kira Bapak Ibu juga mengerti bahwa rekonstruksi pasca tsunami. Ingat dulu korbannya 200.000 saudara kami meninggal, para porandakan hancur. Telah dapat kami bangun. Terima kasih kepada bantuan dunia, bantuan negara-negara sahabat, bantuan lembaga Indonesia yang membantu kami pada masa-masa yang sangat waktu itu. Memangnya memanasnya situasi politik di Aceh lagi ada kompetisi antar kandidat dan partai lokal di Aceh, bukan Aceh dengan Jakarta, intra Aceh politikal apa namanya yang diserus-serusan, apa politikal rivali, boleh dikatakan begitu. Ini sangat penting agar jerih payah kami menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun dan telah melaksanakan rekonstruksi setelah tsunami tidak terganggu dan tidak perlu ada kemunduran. Ya, politik di Aceh memang sekarang ini menghangat, tapi sebenarnya manajemen terkelola. Kebijakan dan langkah kami dalam mengolah hutan silakan nanti juga berkoordinasi dengan pihak yang lain, meskipun selalu ada masalah dan hambatan. Dulu saya masih ingat 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu itu menjadi masalah. Tahun-tahun terakhir sudah sangat kecil, meskipun di sana masih ada. Ditambah Bapak Ibu, saya kira sebagian hadir, saya senang sekali tiap tahun kami menanam pohon ketika banyak hutan di Indonesia. Dia tidak ada hutan di Indonesia juga mengalami kerusakan di waktu yang lalu. Kami sadar harus memperbaiki. Maka not only itu tadi, kami bertekad sekarang ini tiap tahun menanam pohon 1 miliar pohon, dan kenyataannya lebih. Saya yakin 30 tahun lagi dengan 1 tahun miliar pohon lebih, Indonesia akan menjadi lebih bagus. Saya juga sampaikan ini dalam forum G2, dalam forum APEC, ASEAN, semua mari kita kelola baik-baik dalam pakai bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia dan banyak negara berat sekali kalau ada krisis global. Kami memilih 2 pendekatan, 2 jalur utama untuk mengurangi kemiskinan ini. Pertama, bagaimana mekanisme ekonomi. Mengapa dia seperti itu? Karena tidak punya penghasilan. Mengapa dia tidak punya penghasilan? Karena nggak punya kepegangan. Mengapa nggak punya pekerjaan? Ekonomi tidak tumbuh. Oleh karena itu, karena lapangan pekerjaan adalah fungsi pertumbuhan dari sisi ekonomi, kami akan terus meningkatkan pertumbuhan strong growth, tapi tentu balance inklusif dan sustainable. Tapi ketika satu orang sangat tidak berdaya, tidak mungkin tidak tahu bantu dulu. Ada pasal apa kalau mengenai kemiskinan, kasih kayaknya jangan hakikannya.
100% saya setuju dan itulah yang kami tempuh. Tapi kalau ada seorang nelayan di pinggir pantai, negara lain punya sukses story. Bapak Ibu yang dari negara berkembang tentu juga punya pengalaman yang kaya tentang upaya kita bersama-sama untuk mengurangi kemiskinan ini. Dan ini semata-mata Bapak Ibu implementasikan dari social justice yang menjadi amanah konstitusi kami. Dan di atas segalanya, mari kita bangun kerjasama yang baik, bilateral, regional, maupun multilateral, untuk memenuhi kepentingan kita, our national interest dan juga our common interest. Saya mendoakan Bapak Ibu sukses dalam mengemban tugas di Indonesia, dan juga berharap kerjasama kita makin meningkat di waktu yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.